Memang banyak artis-artis yang menghilang dan tiba-tiba menyatakan dirinya dia kena COVID gitu ya, seperti Dewi Persik. Ada juga yang memang sudah menyatakan diri seperti Pevita, dia di rumah sakit sedang dirawat, minta doanya. Tetapi kalau banyak artis ya yang cukup banyak berseliweran di TV, itu menurut kami cukup berbahaya kalau hanya menggunakan versi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Kali ini kita masuk dalam program Hot News Entertainment ya. Kita akan membahas tetap masih masalah COVID ya, tentang beberapa artis yang sudah menyatakan dirinya positif COVID. Sebelumnya ada Pevita yang dirawat di rumah sakit, dan sekarang saya akan bacakan Dewi Persik ya melalui suara.com, yang dilansir suara.com pada 25 Desember 2020 yang berjudul Dear Warganet, ruam merah yang dialami Dewi Persik adalah gejala COVID-19. Suara.com, penyanyi dangdut Dewi Persik atau DP ya, tengah menjadi sorotan di media sosial setelah mengungkap alasan dirinya sempat menghilang dalam tanda kutip selama kurang lebih 1 bulan dari kegiatan dunia hiburan. Rupanya mantan istri Saiful Jamil tersebut sempat terinfeksi COVID-19. Hal tersebut ia jelaskan dalam Instagram pribadinya, yang juga melampirkan deretan foto kondisi kulitnya yang mengalami ruam kemerahan di sekujur tubuhnya. Meski begitu, perempuan bernama asli Dewi Muria Agung mengatakan bahwa ia sudah sembuh. Belakangan Dewi telah melakukan tes sebanyak 2 kali yang menyatakan dirinya sudah negatif dari virus corona jenis baru tersebut. Ini adalah artis dari Jawa Timur, lebih tepatnya Jember, Jawa Timur, Kabupaten Jember ya, yang sempat menghebohkan warganet karena menghilang beberapa bulan, tiba-tiba keluar dengan pernyataan bahwa dia terinfeksi COVID beberapa saat yang lalu dan punya gejala baru, ruam di mukanya. Saya lanjut ya. Alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan aku untuk sehat. Aku sekarang sembuh dan aku salah satu orang yang beruntung untuk sembuh. Aku sudah cek 2 kali negatif, alhamdulillah, dan sekarang sudah sembuh dan recovery. Jadi timbul kemerahan ini adalah salah satu yang timbul dari mereka yang terkena COVID, sekitar 20% jelasnya dalam keterangan foto. Pedangdut yang terkenal dengan goyang gergajinya ini menambahkan dirinya terkena COVID-19 karena imunnya sedang turun akibat dari aktivitas yang padat. Mungkin karena kegiatanku yang terlalu padat, akhirnya aku kecapean dan terkena COVID-19, ujar dia lagi. Dewi pun memperingatkan bahwa virus ini nyata dan bisa terjadi pada siapapun. Karena itu ia berpesan agar kita semua harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari resiko COVID-19. Di media sosial, unggahan Dewi Persik tersebut menuai banyak komentar warganet. Banyak di antara mereka yang terkejut saat mengetahui fakta bahwa COVID-19 juga dapat menimbulkan ruam merah di tubuh. Tak jarang juga ada yang mendakwa bahwa ruam merah yang dialami Dewi bukan COVID-19, tetapi campak. Lalu, bagaimana pendapat ahli medis? Berdasarkan penjelasan dokter Denny Gunawan, dari keterangan tertulisnya 20% penderita COVID-19 memang menimbulkan gejala klinis pada kulit seperti yang dialami Dewi Persik. Hal itu tertuang dalam jurnal, salah satu jurnal ya 2020 soal penderita COVID ya, 20,4% mengalami infeksi di kulit, yakni berbentuk ruam makulopapular. Gambaran seperti penyakit campak, sepertinya memang kayak penyakit campak ya kalau lihat gambarnya. Ruam dengan bentuk papulovaskular seperti cacar air atau biduran ya. Salah satu media Thailand juga menyebutkan
bahwa bintik-bintik merah pada kulit seperti pada penyakit demam berdarah. Ini juga salah satu penyebab ya. Ruam-ruam kulit ini akan menghilang dalam beberapa hari dan tidak berpengaruh terhadap deretan keparahan penyakit COVID-19 itu sendiri, jelas dia. Memang kalau kita lihat ya, beberapa artis yang sudah sempat tampil di show di TV itu sangat kami sesalkan karena saya tidak tahu ya apakah memang ini sudah diteliti atau tidak, tetapi penggunaan face shield saja itu saya rasa tidak cukup karena droplet itu kan face shield kan hanya nggak sepenuhnya menutup keseluruhan ya. Kalau memungkinkan sih sebenarnya pakai pakai masker. Tapi kalau kasus Dewi Persik ini saya lihat memang banyak artis-artis yang menghilang dan tiba-tiba menyatakan dirinya dia kena COVID gitu ya, seperti Dewi Persik. Ada juga yang memang sudah menyatakan diri seperti Pevita, dia di rumah sakit sedang dirawat minta doanya. Tetapi kalau banyak artis ya yang cukup banyak berseliweran di TV, itu menurut kami cukup berbahaya kalau hanya menggunakan face shield ya, tidak tertutup karena droplet kan masih bisa melayang ya, atau masih bisa terkena oleh lawan mainnya. Saya rasa artis-artis Indonesia harus lebih aware terhadap 3M ya, penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tetapi memang ini tuntutan dari dunia hiburan. Kita tidak tahu apakah ini juga bagian dari tuntutan Dewi Persik sehingga Dewi Persik bisa sampai kena COVID-19. Walaupun begitu kita nggak bisa tahu siapa yang kena. Semakin banyak yang modelnya ada ruam, nggak hanya batuk dan sesak nafas saja atau demam, tapi juga banyak yang timbul akhir-akhir ini dan berevolusi ya, sangat banyak. Bahkan ada yang nggak merasa apapun tiba-tiba harus dinyatakan positif, walaupun ada perdebatan di beberapa daerah. Saya lihat banyak sekali orang yang rame-rame berbondong-bondong ke rumah sakit menolak ya bahwa pasien dinyatakan COVID. Walaupun COVID atau tidak Allahu a'lam, tapi semoga kita semua terhindar dari COVID-19, termasuk artis-artis yang sudah masih live ya, masih terus ada di TV untuk program-program tertentu. Kami berpesan dan berharap untuk tidak mengabaikan 3M ya, walaupun memang tuntutan dari televisi mungkin, tapi paling tidak menjaga diri agar tidak tertular ya terhadap artis-artis atau public figure yang terus diwawancara di TV-TV atau ikuti program-program di TV-TV. Demikian Hot News Entertainment kali ini. Semoga bisa membawa manfaat dan informasi terbaru yang bisa diketahui oleh publik. Tetap bersama kami di podcast ini. Podcast ini milik publik, maka sebar, share, dan bagikan termasuk subscribe. Jangan lupa juga komen, karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai jumpa lagi. Salam.